Jumpa kembali ya. Dalam minggu ini kita akan belajar tentang alam semesta ciptaan Tuhan. Adapun subtemanya tentang udara dan api. Oke, udara itu apa ya? Udara adalah angin yang bergerak, dan udara itu tidak kelihatan, namun bisa kita rasakan. Gerak kemana? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak kelihatan. Nah, itu udara. Bagaimana kita bisa merasakan ketika badan kita berkeringat panas? Kita pasang AC, kita pasang kipas angin, ataupun kita kipas-kipas. Nah, di situ bisa kita rasakan sejuknya udara. Angin itu bergerak, bisa menggerakkan apa? Bisa menggerakkan pohon, bisa menggerakkan daun-daun, bisa menggerakkan benda-benda. Oke, nah udara itu berasal dari mana? Pertama, dari tiupan mulut kita. Mari kita coba, kita meniup telapak tangan kita. Nah, maka telapak tangan kita terasa dingin karena ada udara yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, dari gerakan angin melalui kipas. Nah, kita kipas-kipas. Ini juga dapat apa? Menimbulkan rasa dingin karena ada udara. Yang ketiga, yaitu dari mini pompa balon. Balon ini kalau kita tekan maka ada udara yang keluar. Nah, kita coba. Ini suster punya balon masih kempes. Balon ini akan diisi dengan udara melalui pompa ini. Ya, oke. Ya. Oke. Nah, balonnya sudah ada tapi tidak besar. Berarti ini udaranya sedikit. Sedangkan yang satu ini lebih besar karena ini udaranya lebih banyak. Ini dua-duanya berisi udara. Dan kalau balon ini kita lepas atau kita buka, maka udaranya akan keluar. Nih, suster lepas ya, suster buka. Nah, kempes kembali. Ya, dan udara ini juga bisa menyebabkan balon itu menjadi besar sekali, dan bisa juga balon ini bisa terbang tinggi. Tapi ada balon yang tidak bisa terbang. Kalau ini tidak bisa terbang, ada yang bisa terbang tinggi sekali karena di dalamnya juga ada udara. Nah, sekarang udara itu berasal dari mana? Seperti tadi saya sudah beritahu, dari tiupan mulut kita, dari gerakan atau berasal dari kipas, dari gerakan-gerakan angin yang bertiup melalui kipas, melalui benda-benda yang lain. Oke, sekarang apa sih manfaat udara itu bagi kita semua, bagi makhluk ciptaan Tuhan? Pertama itu adalah untuk bernafas. Dengan ada udara segar, kita bisa bernafas dengan lega. Kita bisa menghirup udara yang segar. Kalau tidak ada udara di tempat yang tertutup, kita kekurangan udara atau kekurangan oksigen, maka kita tidak bisa bernafas. Itu apa guna udara. Dan yang kedua, bisa menyejukkan tubuh kita. Ketika kita berkeringat, kita panas, kita pasang AC, kita pasang kipas angin, kita juga kipas-kipas sehingga udara ada dan bisa menyejukkan tubuh kita atau menyejukkan ruangan. Dan yang ketiga tadi bisa menggerakkan benda-benda, terutama yang ringan. Seperti contoh, suster punya baling-baling. Baling-baling ini kalau tidak ada angin tidak bisa bergerak, tapi ada tiupan angin maka akan bisa bergerak. Mari kita coba.
Nah, kenapa baling-baling ini bisa berputar? Karena ada tiupan angin yang menggerakkan. Nah, nanti anak-anak bisa buat baling-baling ini di rumah ya. Oke, ya itu tentang udara, itu manfaatnya. Sekarang ada bahayanya tidak ya? Oh, ada. Ya, bahwa udara atau angin itu kalau bertiup kencang sekali, seperti apa? Angin puting beliung itu bisa menyebabkan semua itu rusak. Rumah-rumah bisa roboh, pohon-pohon besar bisa roboh. Kemudian manusia bisa terbawa angin dan bisa meninggal. Ya, mobil bisa berguling-guling, semuanya bisa berantakan kalau itu ada angin terlalu kencang. Contoh angin puting beliung. Maka hati-hati, kita harus hati-hati kalau ada angin yang kencang ya. Nah, siapa yang menciptakan udara itu? Udara diciptakan oleh Tuhan. Maka kita setiap kali harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus memelihara atau menjaga kebersihan udara agar udara ini tetap bersih, yaitu dengan tidak membakar sampah. Kemudian bagi masyarakat itu tidak membakar hutan sehingga menimbulkan asap tebal dan akan mengganggu pernafasan kita. Kita tidak bisa bernafas karena asap yang tebal itu. Dan juga dengan adanya pabrik-pabrik, dengan adanya asap mobil itu bisa mengotori udara sehingga udara yang bersih menjadi kotor. Maka kita mencoba juga untuk menanam pohon agar udara yang kotor itu tersalin oleh daun-daun yang sudah ada pada pohon-pohon yang sudah kita tanam. Itu salah satunya ya. Jadi kita seperti tadi sudah katakan, tidak membakar sampah sembarangan ya, itu supaya udaranya tetap bersih. Nah, itu tentang udara. Sekarang yang berikutnya itu tentang api. Anak-anak pernah melihat mama masak di dapur dengan menggunakan kompor gas ya. Apa yang kalian lihat? Oh, api menyala ya. Jadi api itu berasal dari mana? Mari kita lihat bersama. Api itu bisa berasal dari korek api. Nah, korek api ini kalau kita nyalakan, nah bisa menyala ya. Korek api ini bisa menyala. Jadi ini adalah sumber api. Nah, sudah mati. Kemudian yang kedua dari gas, seperti yang kalian lihat ketika mama masak sayur, masak lauk, masak air dan sebagainya ya. Itu bisa panas, bisa masak, bisa matang ya, karena ada api. Nah, jadi kedua ya, pertama untuk memasak, kedua untuk memanaskan sehingga ada sayur, ada lauk bisa matang dan menghangatkan tubuh di saat kita merasa dingin. Maka kalau orang-orang yang mengadakan camping itu kalau kedinginan biasanya pasang api unggun supaya bisa menghangatkan badan. Dan yang ketiga itu sebagai penerang. Nah, suster bawa lilin di saat gelap, di saat mati lampu bisa menyalakan api dengan lilin ini sehingga terang ya. Kemudian apa sih bahayanya api itu? Wah, sangat berbahaya kalau tidak hati-hati ya. Kalau dibiarkan api itu menyala terus, contoh kompor itu dibiarkan menyala, masakan bisa gosong, hangus, kemudian panci bisa terbakar dan bisa membakar atap, bisa membakar rumah. Kemudian juga kalau membakar sampah tidak hati-hati bisa merembet kemana-mana, bisa terjadi kebakaran. Maka anak-anak hati-hati, jangan suka
main api ya. Jangan suka main korek api. Jangan menyalakan api dekat-dekat barang-barang yang mudah terbakar seperti minyak, seperti kertas, seperti kain, nanti mudah terbakar ya. Kemudian di samping itu anak-anak juga harus hati-hati. Bilang mama, lihat kompornya sudah dimatikan belum ya? Kalau belum harus segera dimatikan supaya tidak menyebabkan kebakaran ya. Itu cara menjaga. Maka anak-anak juga harus hati-hati tidak membakar-bakar sembarangan di dekat rumah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebakaran. Karena kalau terjadi kebakaran ya bisa apa? Membuat luka bakar, bisa membuat sesak nafas, dan bisa kalau orang itu terbakar juga bisa meninggal. Nah, jadi harus sangat hati-hati dengan kompor, dengan api, dengan korek api. Nah, api itu juga diciptakan oleh Tuhan. Maka kita harus jaga supaya jangan terjadi kebakaran. Nah, jadi seperti tadi itu, jangan main korek api, jangan main lilin sembarangan, jangan menyalakan api di dekat barang-barang yang mudah terbakar. Dan membakar hutan itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Oke, itu yang dapat kita pelajari. Oleh karena itu anak-anak nanti di rumah bisa mencoba ya. Buat baling-baling, kemudian menyalakan lilin, yang satu ditutup, yang satu dibuka. Mana nanti yang tetap menyala, mana yang mati. Anak-anak juga bisa berkipas-kipas ya. Bisa banyak yang dapat kita pelajari dengan udara dan api. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa dan